Bunuh diri merupakan perbuatan yang memiliki dampak besar bagi keislaman seseorang. Restu Nabi Muhammad jauh dari orang-orang yang melakukan bunuh diri. Telah banyak diriwayatkan hadis bahwa baginda Nabi Muhammad SAW mendoakan orang yang memusuhinya, menghormati jenazah orang Yahudi, bahkan hendak mensolatkan jenazah orang munafik sebelum Al-Quran turun menjelaskan larangannya. Tetapi Rasulullah SAW dengan tegas menolak mensolatkan pelaku bunuh diri. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Jabir bin Samurah. Pernah didatangkan kepada beliau SAW jenazah seorang laki-laki yang bunuh diri dengan anak panah. Tetapi jenazah tersebut tidak disolatkan oleh beliau. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam kondisi apapun, termasuk sakit keras sekalipun, ajaran Islam melarang seseorang untuk melakukan bunuh diri. Apalagi jika bunuh dirinya dapat mencelakakan orang lain, semisal bom bunuh diri. Ancamannya jelas, kekal abadi dalam siksaan neraka. Bahkan pelaku bunuh diri pun akan masuk neraka meskipun awalnya dia berangkat untuk menunaikan apa yang disebut dirinya sebagai jihad. Berbicara tentang jihad yang seringkali menjadi alat legitimasi bom bunuh diri bagi para ekstremis, menuntut umat Islam untuk memaknai jihad secara luas dan baik. Dengan kata lain, jihad dengan melakukan kekerasan, mencelakai orang lain, dan merusak fasilitas publik, dipastikan jihad tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam yang diteladankan oleh baginda Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Suatu ketika, terdapat seseorang dengan gagah berani berperang. Para sahabat menceritakan kehebatan orang tersebut kepada Rasulullah SAW. Kehebatannya itu diakui karena dia selalu berada di garda depan ketika perang lawan musuh. Sabetan pedangnya tidak berhenti-hentinya menumpas orang-orang kafir. Namun jawaban Rasulullah sangat mengejutkan. Nabi Muhammad menyatakan bahwa orang tersebut adalah penghuni neraka. Mendengar perkataan tersebut, para sahabat terheran-heran. Disampaikan oleh Sahal bin Sa'id bahwa pada sejumlah peperangan Rasulullah SAW bertemu dan bertempur dengan orang-orang musyrik. Di kalangan orang-orang Islam, ada seseorang yang senantiasa menebaskan pedangnya kepada orang-orang musyrik, baik yang sedang bergerombol maupun sendirian. Dikatakan kepada Rasulullah, alangkah besar pahalanya orang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang itu adalah penghuni neraka. Kemudian para sahabat berkata, siapakah orangnya di antara kita yang akan penghuni surga jika orang seperti itu saja masuk neraka? Ada seseorang dari mereka berkata, aku benar-benar selalu mengikutinya. Saat dia bergerak cepat dan lambat, aku selalu bersamanya, sampai kemudian ia terluka. Kemudian dia mempercepat kematiannya. Dia meletakkan gagang pedangnya di tanah dan ujungnya di dadanya. Kemudian dia menusukkan dirinya dengan pedang itu dan dia melakukan bunuh diri. Kemudian datang seseorang menemui baginda Nabi Muhammad SAW dan berkata, aku bersaksi bahwa Anda adalah utusan Allah. Lalu Nabi Muhammad menanyakan apa yang terjadi.
dan dia pun menceritakannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang tersebut sedang melakukan amalan-amalan penghuni surga sebagaimana yang nampak kepada orang lain, padahal dia termasuk penghuni neraka dan dia itu sedang melakukan amalan-amalan penghuni neraka seperti yang nampak pada orang lain, dan dia adalah penghuni surga. Kisah di atas merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saudaraku sekalian, melakukan bunuh diri dengan niat apapun tentu tidak dibenarkan oleh agama. Oleh karena itu, mari kita berhati-hati dalam memahami agama. Jangan sampai kita terbawa dengan situasi-situasi atau doktrin-doktrin yang mengatakan bahwasannya bunuh diri dengan niat jihad adalah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya hal tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat.